Shalom Bapak Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya buat saudara-saudaraku yang beragama Kristen dan Katolik. Pada saat ini saya pertama-tama akan menyampaikan selamat memperingati, selamat menghayati, dan selamat menghidupi makna kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, atau biasa kita sebut Good Friday atau Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya mau sharing juga sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan. Secara khusus saya akan sharing dari satu ayat saja yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Jumat Agung yang berbahagia ini, yang dirayakan, diperingati oleh orang Kristen dan Katolik di seluruh dunia, saya ingin sharing dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 tadi yang kita sudah lihat, dengar bersama-sama. Dalam ayat 3 ini, saudara, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang luar biasa, khususnya tentang kematian Yesus Kristus. Yang pertama, di dalam ayat 3 ini dikatakan oleh Rasul Paulus, diilhamkan oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menulis, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Nah, dari frase ini, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib demi penebusan dosa manusia itu adalah kebenaran yang sangat-sangat penting, melebihi kebenaran-kebenaran yang lain. Ada begitu banyak hal penting yang disampaikan oleh firman Tuhan, tetapi menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3 ini, yang sangat penting di antara hal-hal yang penting tersebut adalah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Saudara, ternyata kematian Kristus itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Kematian Kristus itu harusnya, karena dia sangat penting atau peristiwa itu sangat penting, maka sebenarnya kematian Kristus inilah yang harus menjadi inti berita dari umat Kristen, inti berita dari gereja, inti berita dari kekristenan di seluruh Indonesia. Karena ini sangat penting. Kekristenan bukanlah agama yang memberitakan hanya sekedar tentang moralitas, tentang kebaikan. Walaupun itu hal penting. Juga bukan hanya sekedar memberitakan tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun itu juga penting. Tapi bukan juga hanya sekedar memberitakan tentang berkat. Terlebih lagi berkat jasmani, materi. Bukan itu, saudara. Memang semua itu penting. Tetapi jauh lebih penting, yang sangat penting adalah
tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau kita kekristenan mengajarkan tentang hal-hal yang baik, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau kekristenan mengajarkan kita harus berbuat baik, betul itu penting. Tetapi apa bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain yang juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik? Jika kekristenan beritanya hanya sekedar mengajarkan tentang moralitas, kita tahu memang moralitas yang diajarkan oleh kekristenan, oleh Alkitab itu memiliki standar yang sangat-sangat tinggi. Tetapi agama-agama lain pun setahu saya juga mengajarkan tentang moralitas. Jika kekristenan beritanya hanya tentang Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakitmu, jika berita kekristenan hanya sekedar memberitakan tentang kalau engkau ikut Yesus maka engkau akan diberkati usahamu, ekonomimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan semua yang kau kerjakan, maka bukan itu hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Firman Tuhan bagian lain mengatakan bahwa apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawa. Apa gunanya kita sehat, kita disembuhkan oleh Yesus, tapi nyawa kita masuk neraka. Apa gunanya usaha, pekerjaan, studi, kehidupan kita diberkati selama ada di dunia, tapi toh kita kehilangan nyawa karena ketika mati kita masuk neraka karena kita hanya mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Makanya firman Tuhan saya katakan tadi, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawa. Nah, oleh karena itu, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Paulus sangat tegas mengatakan, jauh di atas semua tadi, Yesus mampu menyembuhkan, Yesus mampu memberkati. Tetapi jauh di atas semua itu, maka hal yang sangat penting adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena dosa-dosa saudara dan saya. Ketika kita percaya kepadanya, maka kita memperoleh pengampunan dosa dan memiliki kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Yesus. Nah ini saudara, gereja, kekristenan, hamba Tuhan, anak Tuhan tidak boleh gagal paham tentang inti berita yang harus disampaikan. Kekristenan harus paling penting menceritakan tentang kematian Kristus. Karena itulah yang di Alkitab dikatakan sebagai kabar baik. Injil, Evangelion, kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena melalui kematian Kristus itulah dosa-dosamu diampuni dan engkau memiliki jaminan keselamatan di sorga bersama Yesus. Amin, saudara. Gereja tidak boleh kehilangan berita ini. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh hanya gemar memberitakan hal yang lain, yang kurang penting bahkan tidak penting dibandingkan dengan kematian Kristus ini. Apapun jenis aktivitas kita sehari-hari, apapun jenis pelayanan kita, maka semua harus bermuara kepada memberitakan tentang kematian Kristus. Karena itulah yang paling penting.
Yang kedua, saudara, 1 Korintus 15 ayat 3 disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Artinya, kematian Kristus terkait erat dengan manusia secara pribadi, secara personal. Artinya kematian Kristus yang mengampuni dosa manusia, mengampuni dosa-dosa orang berdosa, harus diterima, diimani, diyakini secara pribadi masing-masing. Seorang anak tidak boleh nebeng dengan iman orang tuanya. Seorang istri tidak bisa nebeng dengan iman suaminya atau sebaliknya. Masing-masing, Paulus katakan, yang telah aku terima sendiri. Berarti kematian Kristus yang menghapus dosa manusia harus diyakini secara pribadi, personal demi personal, orang demi orang. Dengan kata lain, sering kita dengar, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi hubungan pribadi Allah di dalam Yesus Kristus dengan kita. Setiap orang berdosa harus secara pribadi membuka hati, membuka diri untuk percaya dan meyakini akan kematian Kristus di salib itu. Meyakini bahwa kematian Kristus itulah yang menghapus seluruh dosa-dosanya, sehingga dia mengalami pengampunan dosa secara pribadi dan mengalami keselamatan secara pribadi. Paulus katakan, yang telah kuterima sendiri, bukan apa kata orang. Agama Kristen tidak mampu menghapus dosa manusia. Agama-agama tidak mampu menghapus dosa manusia. Jadi jika hanya dengan memeluk suatu agama, termasuk memeluk agama Kristen, maka tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada pengampunan dosa di dalamnya. Pengampunan dosa terjadi melalui kematian Kristus di kayu salib yang harus diterima, dipercaya, diyakini secara personal, secara pribadi. Begitu saudara, ya. Paulus mengatakan yang telah kuterima sendiri. Pengalaman pribadi. Secara personal menerima panggilan Tuhan untuk beriman, untuk percaya, untuk meyakini akan kematian Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita secara pribadi. Selanjutnya, 1 Korintus 15 ayat 3, Rasul Paulus katakan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata bahwa kematian Kristus itu bukan karena dia berdosa. Bukan karena Kristus berdosa. Bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia orang jahat. Tetapi Yesus mati di kayu salib justru karena saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Justru karena saudara dan saya yang berdosa ini tidak mampu menghapus dosa-dosa kita sendiri dengan melakukan hal apapun. Yesus mati di kayu salib karena kita tidak mampu mati untuk dosa-dosa kita. Karena kita bahkan tidak layak untuk mati demi penghapusan dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib karena apapun usaha yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita, kehebatan kita, usaha kita,
tidak mampu menghapuskan dosa kita. Jangan saudara pernah berpikir kalau saudara rajin ke gereja maka saudara akan dihapuskan dosanya. Jangan kalau saudara berpikir karena saudara rajin memberi persembahan, memberikan uang harta saudara untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, maka saudara dengan demikian dihapuskan dosanya, diampuni dosanya. Jangan kan saudara berpikir bahwa karena saudara rajin berdoa pagi, siang, malam saudara berdoa, semalam suntuk, semalam ngantuk. Karena saudara rajin berdoa maka dosa saudara diampuni, dihapuskan. Tidak. Kalau engkau mampu menghapuskan dosamu dengan usahamu sendiri, dengan kehebatanmu sendiri, maka tidak perlu Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan mati di salib. Kalau saudara dan saya mampu menyelesaikan persoalan dosa kita sendiri, dengan kekuatan kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan usaha-usaha kita, bahkan dengan pelayanan kita, maka buat apa Yesus datang ke dunia ini lalu mati di atas kayu salib? Nggak ada gunanya kalau kita mampu. Justru karena kita tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa kita. Justru karena kita tidak mampu melakukan sebuah tindakan, sebuah usaha apapun untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena ketidakmampuan kita itulah, dan karena Allah mengasihi kita, Dia tidak mau kita masuk neraka, mengalami hukuman kekal, mengalami murka Allah di neraka karena kita berdosa. Maka Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia, yang namanya kita sebut Yesus Kristus, dan mati di salib. Oleh karena kasih-Nya itulah, maka Dia mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapus, diselesaikan, diampuni ketika Dia mati di atas kayu salib. Maka firman Tuhan katakan tadi bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Penyebabnya adalah dosa kita. Alasannya adalah dosa kita. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah. Yesus tidak melakukan sekecil apapun perbuatan yang salah. Tidak ada tipu, tidak ada dosa di dalam dirinya. Tetapi Dia harus dihukum mati di kayu salib karena dosa-dosa saudara dan saya. Dan yang terakhir, firman Tuhan katakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di sini yang dimaksud adalah kitab Perjanjian Lama. Salah satu contoh misalnya kalau di sini dikasih ayat referensinya Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya Ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya tersebut, Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Kristus telah menubuatkan bahwa Kristus akan mati demi dosa-dosa saudara dan saya. Tidak tiba-tiba muncul yang namanya Yesus Kristus sebagai orang yang harus disalib demi pengampunan dosa manusia. Tidak serta-merta. Tetapi memang sudah dibuatkan 600 tahun bahkan dari nabi-nabi sebelum Yesaya, bahkan dari kitab Kejadian. Sudah dikatakan bahwa keturunannya, bahwa dia akan meremukkan. Keturunan perempuan akan meremukkan, menghancurkan kepala iblis. Jadi saudara, kematian Kristus sesuai dengan kitab suci. Memang ternyata itulah cara Tuhan. Satu-satunya cara yang dipilih oleh Tuhan untuk menghapus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia, untuk mengampuni dosa manusia. Satu-satu caranya yang Tuhan pakai, yang Tuhan ambil adalah bahwa dia harus mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang pertama bahwa kematian Kristus adalah berita yang sangat penting yang harus diberitakan kepada semua makhluk, semua orang. Jangan digantikan dengan berita-berita yang lain. Jangan digantikan hanya dengan etika, moral, kebaikan. Tapi yang terpenting adalah tentang kematian Kristus. Yang kedua, bahwa kematian Kristus yang menghapus dosa kita harus kita yakini secara pribadi. Percaya, yakini, imani secara pribadi bahwa Kristus telah mati di kayu salib demi pengampunan dosa-dosaku secara pribadi. Dan yang ketiga, bahwa Kristus mati di salib bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tetapi dia mati di salib justru alasannya karena kita, karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, maka Kristus harus mati di salib karena dosa-dosa kita, supaya melalui kematiannya dosa-dosamu dan dosa-dosaku, pelanggaran-pelanggaranmu dan pelanggaran-pelanggaranku dihapus, dan kita diampuni oleh Tuhan, diselamatkan, mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan yang terakhir, bahwa kematian Kristus bukan terjadi kebetulan, tiba-tiba, tetapi memang ada dalam rancangan Allah, telah dibuatkan dalam kitab suci sebelumnya, bahwa memang Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, dia harus mati di salib demi pengampunan dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah mati, berkorban nyawa bagi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, what next? Setelah kita meyakini, mengimani kematian Kristus yang menghapus dosa kita, sehingga dosa-dosa kita dihapus, kita diampuni,
Kita diberikan jaminan keselamatan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tidak berhenti hanya sampai di situ tentu saja. Maka yang pertama, tentu saja, karena Kristus telah berkorban buat kita. Yang terbaik, hidupnya sendiri, dirinya sendiri sudah diberikan bagi kita. Maka, kalau saudara dan saya adalah pengikut-pengikut Kristus yang telah mengalami kasih karunia pengampunan dosa melalui karya keselamatannya di kayu salib, maka tentu kita harus mau berkorban juga bagi Kristus. Apa artinya berkorban bagi Kristus? Artinya kita akan menggunakan waktu, tenaga, uang, harta kita untuk memberitakan tentang kematian Kristus kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Sehingga ketika mereka mendengar berita baik ini, bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa dia, Kristus telah mati di kayu salib mengampuni segala dosa dia, dan orang itu menjadi percaya, itulah yang Tuhan mau. Itulah yang saya sebut tadi, berkorban bagi Yesus. Waktu, tenaga, uang, kita masuk di dalam proyek Tuhan sendiri, di dalam misi Tuhan sendiri, yaitu supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, hari Jumat Agung, tanggal 15 ya, 15 April tahun 2022, bisa menjadi berkat bagi kita sekalian, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, meyakini pengampunan dosa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam diri kita, dan masuk di dalam misi Tuhan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang berdosa yang belum diampuni dosanya karena belum percaya kepada Yesus. Kita bawa mereka supaya mereka percaya terhadap kematian Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka juga bisa mengalami keselamatan yang kekal sebagaimana yang saudara dan saya sudah terima karena iman kepada kematian Kristus Yesus itu. Selamat Good Friday. Selamat memperingati, menghayati, dan memberitakan kematian Kristus ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.